Selamat sore, selamat datang dalam acara PhD Online Series. Dan ini yang pertama kali kami mengadakan acara PhD Online Series ini. Terus alhamdulillah responnya cukup bagus dalam 9 jam setelah kita posting poster bahwa akan ada diskusi dengan Mbak Isti. Yang daftar tuh lumayan, sampai tadi malam kami mendapat pendaftaran 220. Namun sekarang ini saya lihat baru 79 peserta yang datang. Jadi mohon izin buat semua yang hadir di sini, acara ini akan kami record. Jadi karena di record, kami anggap yang hadir di sini kasih konsen kalau nanti recording ini kami simpan di YouTube, nggak akan pada protes karena nama atau wajahnya terpampang di YouTube Nufik Neso. Mudah-mudahan semuanya ikhlas ya, karena ini tujuannya kan dalam berbagi ilmu, tujuan semuanya. Nah, kenapa sih Nufik Neso ini mengadakan acara online series ini? Jadi sekedar informasi aja, sebelumnya nanti tanggal 29 Oktober kami akan mengadakan acara PhD Recruitment. Nah, apa itu PhD Recruitment? Nanti mungkin akan saya singgung sedikit, tapi sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri. Jadi saya ini Inti, mungkin sudah lihat di flyer, saya ini koordinator promosi pendidikan di Nufik Neso Indonesia. Dan sore ini saya akan ditemani oleh Mbak Isti. Mbak Isti ini dosen UGM. Dan selain Mbak Isti, sebetulnya ada beberapa teman saya yang juga join di sini karena mereka bantu saya recording, bantu saya jawab chat, dan bantu saya saring pertanyaan. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang lewat kolom chat akan disimpan oleh rekan saya di WhatsApp, karena saya tahu pasti pusing baca chat yang banyak itu. Jadi nanti pertanyaan yang tersaring di WhatsApp akan saya bacakan. Gitu. Jadi, tapi kalau nanti ada yang mau angkat tangan karena pertanyaannya terlalu panjang, misalnya tidak bisa males ngetik atau mungkin keyboardnya lagi rusak atau apalah, boleh angkat tangan. Nanti kita lihat apakah waktunya mencukupi atau enggak. Rencananya kita akan ngobrol selama 1 jam, tapi kalau lebih dikit atau kurang dikit ya kita fleksibel aja ya. Nah, saya tadi sudah memperkenalkan sekilas tentang saya dan Mbak Isti. Saya ingin mengenal juga yang hadir di sini semua. Jadi mohon buat host Emi ini rekan saya di Nufik Neso, bisa di share poll-nya. Saya ingin tahu siapa sih yang hadir sekarang ini, karena semalam saya lihat dari yang pendaftar itu ada yang sebetulnya tertarik untuk S1 di Belanda, ada yang tertarik untuk S2 di Belanda, dan ada juga yang memang benar-benar tertarik untuk S3. Saya tadi agak bingung, ini apa namanya, ini acaranya judulnya PhD Online Series, tapi kok yang daftar beragam ya gitu kan. Jadi jika berkenan mohon diisi poll yang di-share sama host. Buat host, Mbak Emi, please share. Yang lain, peserta yang ada di sini mohon isi hostnya. Hostnya, isi pollingnya. Bisa, Emi? Ya, mohon ditunggu sebentar ya. Kita tunggu host. Peserta udah mulai bisa lihat ininya? Apa namanya? Kenapa ada telepon? Ini mungkin ada yang kepencet. Emi, apakah ada kendala teknis atau Dito mungkin? Atau ya, Dito yang mau share? Kenapa saya kekeh untuk share poll ini? Karena saya juga ingin apa ya? Ingin supaya pertanyaan-pertanyaan nanti yang kita diskusikan tuh lebih apa ya? Mungkin cocok buat audiens yang ada di sini gitu kali ya. Atau mungkin sambil nunggu Mbak Emi share pollingnya, saya aja yang share Mentimeter ya. Coba buat rekan-rekan yang ada di sini semua, saya share Menti dulu sebelum saya share ininya ya. Share apa namanya? Share pollingnya sambil nunggu Mbak Emi sama Dito tektokan. Udah bisa. Oh udah pollingnya udah mulai jalan nih. Oke, mohon diisi. Saya ingin lihat hasilnya. Jadi siapa sih 88 peserta yang ada di sini, ya dikurangin tim Nufik Neso dan Mbak Isti tentunya, yang hadir di sini siapa sih? Apakah Sobat Nesa yang ada di sini sudah kuliah S2, sudah lulus, atau sedang kuliah S2, atau belum memulai S2? Nah, terus kalau misalnya pertanyaan berikutnya adalah, dari mana rencana sumber pendanaan S3?
Jadi di situ sebetulnya pilihannya tuh boleh beragam sih ya, karena kan namanya sumber pendanaan boleh digabung-gabungkan. Apakah dari pemerintah Indonesia, institusi tempat bekerja, atau dana pribadi. Karena tahun 2019 saya pernah ketemu dengan salah seorang orang Indonesia yang sedang melakukan PhD di Belanda dan katanya dananya dari pribadi. Saya sampai nanya, hah? Dana pribadi serius? S3 dana pribadi, kenapa pilih Belanda? Katanya alasannya karena di Belanda untuk S3 itu nggak ada yang namanya istilah tuition fee. Jadi karena nggak ada istilah tuition fee, makanya dia pilih Belanda. Jadi cuma bayar biaya hidup aja. Ada bench fee yang nggak seberapa lah untuk PhD itu. Jadi bisa aja PhD di Belanda dengan dana pribadi atau dana dari luar negeri. Luar negeri itu bisa pemerintah selain Indonesia atau universitas atau lembaga riset atau apa. Atau mungkin juga belum punya rencana, orang masih S1 misalnya. Boleh silahkan pollingnya diisi. Yang terakhir, pertanyaan terakhir dari polling adalah selain sumber pendanaan, saya juga pengen tahu di antara yang hadir semua di sini, apakah sudah mulai menulis proposal riset atau sedang menulis? Wes, ini lumayan, udah ada yang nulis juga, udah ada yang sedang menulis, jadi udah ada, tapi kebanyakan kalau saya lihat nih hasilnya banyak yang belum memulai menulis proposal riset. Oke, kebanyakan belum, ada yang udah nulis, ada yang sudah, lumayan, yang sudah juga udah lumayan, ada yang sedang. Oke, saya cuma pengen gambaran aja. Nah, di sini kalau dilihat yang udah kuliah S2, udah lulus nih ya, ada 50 lebih. Oke, berarti memang ini udah target ya, semua orang yang pengen S3. Terus ada yang sedang kuliah, ada beberapa, kurang dari 10 orang, dan bahkan ada yang belum memulai kuliah S2 tapi sudah mulai cari-cari S3. Oke, saya akhiri polling ini, nggak apa-apa, ini sekedar gambaran aja siapa sih orang-orang yang ada di sini. Saya end, pollingnya bisa di-share, pollingnya mungkin yang lain bisa melihat. Oke, saya stop ya pollingnya ya. Saya share juga resultnya. Jadi lumayan lah. Jadi 71% yang hadir di sini sudah lulus S2. Sip, berarti semuanya udah siap untuk S3. Terus dari mana rencana pendanaan riset S3-nya? Ada 43% dari pemerintah Indonesia, terus 57% berharap dari luar Indonesia dananya. Ada kan bener yang lulus pakai dana pribadi, terus ada juga yang belum punya rencana. Ya mungkin setelah ikut talk show ini atau setelah ikut diskusi di sini mungkin jadi ada rencana kira-kira mau dari mana sih pendanaannya. Dan apakah sudah menulis proposal ini kayaknya terbagi rata, tapi kebanyakan 41% belum memulai menulis proposal riset. Baiklah, saya udah punya gambaran kira-kira siapa yang ada di sini. Sekarang saya juga pengen tahu apa sih yang diharapkan dari sesi diskusi siang ini. Karena saya sih punya harapan saya pribadi, tapi mungkin rekan-rekan di sini juga punya keinginan sendiri. Semua bisa melihat saya share screen Mentimeter? Bisa lihat semua nggak? Kalau bisa coba mohon gabung di Mentinya. Terus ini pertanyaannya. Informasi apa yang paling ingin Anda dapatkan dari sesi ini? Jadi mungkin dari informasi ini nanti mohon rekan-rekan saya bantu filter informasi mana yang banyak disebutkan. Terus biar nanti saya bisa tekankan diskusinya lebih di sana. Atau mungkin nanti kalau aduh inti kebanyakan ngomong hal yang lain nggak konsisten, angkat tangan. Jadi kita berusaha supaya memang ini sesi ini buat Sobat Neso yang ada di sini semua, gitu kan. Langkah admisi, wow, oke, ini langkah admisi nih ada yang udah ngasih jawaban. Ada lagi yang lain. Teman-teman bisa lihat langsung kan hasilnya kan, ini baru satu orang nih yang ngisi. Yang lain ada masalah PhD live, oke, kehidupan PhD, siap-siap Mbak Isti jawabin pertanyaannya ya, PhD live. Terus apa lagi? Dana ya siap, nanti kita tanya. Kesempatan beasiswa atau dana sama beasiswa aku golongkan sama. Terus apalagi nih, apalagi culture shock, waduh, alasan lanjut PhD, requirement, banyak ya. Ini cukup nggak sejam ya? Ayo, ini baru 7 orang yang jawab. Funding, jadi funding, dana, beasiswa aku masukin hal yang sama. Langkah admisi, oke, kesempatan PhD, masuk universitas admission, tips research proposal, oke, banyak ya, 11, baru 11 nih yang ngisi, yang lainnya lagi berusaha masuk Menti atau gimana nih? Iya,
Saya tunggu sampai sekitar 25 orang yang jawab kali ya. Adil nggak? Kenapa ditunggu sampai 25 orang? Karena sebetulnya saya lihat di waiting room masih ada yang minta di-admit. Jadi sebenarnya dalam rangka kita nunggu rekan-rekan yang lain juga. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa deh. 14 orang yang jawab. Wah, udah makin banyak. Udah, kayaknya sih mendingan di stop. Ini udah makin banyak banget, udah makin banyak. Tapi kalau aku lihat yang terbesar itu hurufnya kesempatan PhD sama PhD Live. Betul nggak? Yang lain kalau dilihat kesempatan PhD sama PhD Live itu paling besar hurufnya di situ, berarti yang paling banyak diingin tahu adalah tentang kehidupan PhD dan PhD Live. Udahan ya mentinya. Wow, udah 29 nih, udah lewat dari 5. Oke. Dah, stop sharing, selesai mentinya udah ketemu. Nah, sekarang saya juga mau share screen dulu, karena judul online series ini kan PhD in the Netherlands. Jadi sabar, yang pengen ngobrol sama Mbak Isti, sabar dulu ya. Jadi saya kasih tahu kayak apa sih PhD di Belanda. Nah, ini Mbak Isti, mohon apa namanya? Jadi seperti apa sih, no? Kalau kita ngomongin PhD di Belanda, bukan seperti apa sih yang pertanyaan di awal itu, kenapa PhD di Belanda? Benar nggak? Kenapa kita harus melakukan PhD di Belanda? Kan banyak di Indonesia ada, di negara luar Indonesia juga ada lebih dari 30 kali pilihannya. Banyak. Kenapa di Belanda? Ini jawabannya. Jadi kenapa alasan PhD di Belanda? Ada banyak alasan, ini karena ruangnya terbatas, saya cuma comot aja, dan dari comot ini yang menurut saya relevan, menurut saya, tapi tadi terbukti kan di Menti orang banyak yang pengen tahu tentang dana, tentang beasiswa, source of funding. Jadi saya agak highlight ya, PhD kandidat di Belanda itu kebanyakan dibayar dengan sistem kontrak kerja. Jadi itu salah satu alasan orang lain melakukan PhD di Belanda, karena kan tidak semua orang punya dana untuk maksudnya bisa bawa dana sendiri untuk melakukan riset. Makanya karena di Belanda itu PhD itu ditawarkan melalui kontrak kerja, artinya kalau kontrak kerja dibayar dong gitu kan. Nah, makanya ini menarik, kenapa sih PhD di Belanda? Kontrak kerja gitu kan, apa sih? Mungkin ada beberapa yang udah tahu, mungkin ada beberapa yang masih nggak ngerti. Oke, jadi yang namanya kontrak kerja, kan kalau kita ada kontrak kerja berarti harus ada lowongan kerja kan. Nah, lowongan PhD ini biasanya dipublish kalau nggak di website universitas, tapi kebanyakan dipublish di job boards. Ini salah satu job board yang aku highlight di sini. Ini banyak, ada Your Access salah satunya misalnya kan. Berapa minggu yang lalu Your Access juga ngadain acara online juga. Nah, aku klik academic transfer. Kayak apa sih bentuknya job board PhD itu? Nah, kalau dilihat per hari ini, per sekarang, itu ada 500 lebih lowongan posisi yang ditawarkan. Tapi nggak semuanya buat PhD, karena ternyata researcher itu ada banyak posisinya, dan PhD itu kelihatannya kalau di sini adalah, aku bilang, first stage, langkah pertama untuk jadi researcher di Belanda. Kalau kita filter jadi PhD, itu ada berapa? 200-an. 200 lowongan pekerjaan yang sekarang masih terposting. Ini bisa berubah dong tergantung waktu. Nih contohnya, banyak kan? Oke. PhD di learning. Ya, kalau banyak 200 gini aku pusing bacanya gitu kan. Aku pakai type keyword. Aduh, di sini mau hujan, geledek, mudah-mudahan internet nggak mati. Kalau internet mati, mohon teman dari Nuvek Meso ini ya, communication misalnya, aku filter aja supaya lebih dikit. Salah, oh ya wajar lah, nggak ada orang salah ngerti communication ini, iya nggak? Aku kalau gitu communication kepanjangan, salah huruf M-nya, aku ketik yang pendek aja, law. Ada nggak? Oke, yang berhubungan dengan law, ada 12 pekerjaan. 3 full-time researcher dari Erasmus University School of Law, ini kita bisa buka di sini, nanti bisa dilihat sendiri sih, kayak apa, ini bisa diklik sebetulnya. Di sini, jadi kayak gini. Oh, sekian lamanya. Terus ada posisinya apa? 1 dan 2 juga 4 tahun. Ini maaf ya, di Bogor, maaf, Bogor kota hujan geledek, mudah-mudahan tidak mengganggu acara kita. Nah, ini contoh.
gitu kan. Contoh kontrak kerja di sini juga ada, jadi ada posisi buat 3 tahun, ada posisi buat 1 tahun. Kalau 1 tahun tuh biasanya ntar kontraknya direview, ntar tahun keduanya gimana. Ada juga yang full 4 tahun. Ini requirement-nya, terus berapa gajinya disebutkan di sini semua. Jadi itu kalau kita bicara soal lowongan pekerjaan PhD di Belanda. Terus kita balik lagi tadi. Nah, itu lowongan. Pertanyaannya lah, kalau dari lowongan itu nggak ada yang match dengan interest kita gimana? Gitu kan? Ya sarannya adalah pitch your idea. Ya mau nggak mau kita harus kirim proposal kita. Kemana? Ke universitas. Dananya dari mana? Bisa dari universitas, bisa bawa sendiri. Tergantung apakah ide yang kita pitch atau proposal penelitian yang kita pitch itu match atau enggak dengan, kalau aku bilang investor lah di sini. Kalau kita lagi sering tahu startup butuh investor, sama. PhD juga sama, karena PhD itu kan menghasilkan karya. Nah, kalau karya ini ada nggak yang mau jadi investor? Apakah universitas, apakah lembaga riset, ataukah pemerintah Indonesia? Nih, pemerintah Indonesia tuh punya banyak kesempatan untuk beasiswa PhD. Ini misalnya dari LPDP. Ya, beasiswa S3, beasiswa S3 dosen, beasiswa S3 non dosen. Ini dari Indonesia sendiri udah ada ya. Terus belum lagi dari Mora. Dari Mora itu untuk dosen dan bukan dosen. Selain dari Mora, ada juga Mora itu Kementerian Agama maksudnya. Ada juga dari Kementerian Pendidikan, karena di Indonesia kan universitas itu ada yang di bawah Kementerian Agama, ada yang di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, yang di bawah Kementerian Pendidikan itu juga banyak nih, kalau lihat beasiswa luar negeri, magister dan doktor. Ini untuk dosen dan calon dosen gitu kan. Jadi ada banyak. Artinya, kembali ke pertanyaan di polling tadi, dari mana dananya? Bisa dari universitas di Belanda, bisa dari lembaga riset, bisa dari kita bawa sendiri pakai beasiswa dari pemerintah Indonesia. Jadi ada banyak sumber dana untuk S3 ini. Tadi ada yang tanya lagi, gimana cara daftarnya? Nah, ini yang susah diceritain. Tadi kalau untuk yang lowongan kerja udah kasih tahu kan saya daftarnya gimana. Ya daftarnya itu lewat lowongan kerja yang ada, daftar. Kayak kita ngelamar kerja. Terus kalau enggak pitching. Nah, masalahnya pitching idea ke universitas itu enggak gampang loh gitu kan. Karena universitas punya fokus riset sendiri. Kita punya interest sendiri. Gimana match interest dan fokus riset kita ke universitas. Nah, ini jadi masalah bertahun-tahun sebelumnya. Kami dari Nufik Neso diminta sama Dikti saat itu untuk membantu Indonesian researcher yang ingin PhD di Belanda untuk mendapatkan tempat di universitas. Oleh karena itu, sejak tahun 2018, kami mengadakan acara PhD Recruitment. Tujuan PhD Recruitment itu apa? Matchmaking antara peneliti Indonesia dengan interviewer, dengan calon supervisor. Nanti di sini, di ajang ini selama sehari, profesor akan milih kandidat yang udah daftar untuk mereka interview. Dan interview itu selama 20 menit, artinya terbatas banget dong, satu hari 20 menit. Hitung aja satu orang bisa interview berapa banyak gitu kan. Dan kalau yang udah tadi tahun sebelumnya yang daftar lumayan banyak gitu, lebih dari sekian ratus gitu kan. Dan memang jadi ada proses seleksi. Yang siapa yang menyeleksi? Tentu profesornya sendiri. Nah, itu tentang PhD recruitment. Jadi itu sekilas tentang PhD di Belanda. Sekarang sesuai dengan janji kami bahwa online series ini kami akan gali pengalaman dari banyak orang yang sudah atau sedang melakukan S3 di Belanda. Karena ceritanya nggak akan sama. Jadi kalau orang tanya, gimana sih cara pendaftarannya, bisa jadi berbeda. Gitu kan? Makanya saya kontak Mbak Isti, mau nggak kick off acara online learning kita. Kenapa Mbak Isti? Silahkan dilihat profilnya di sini. Mbak Isti ini tahun 2020, jadi ketika lagi pandeminya tahun lalu, beliau memenangkan penghargaan tesis terbaik di Universitas Groningen. Serius, aku ngeliat ini, wow, tesis terbaik, sementara aku sendiri ya, bikin proposal aja nggak kepikiran kayak apa. Nah, Mbak Isti ini juga menerima beasiswa S3 dari LPDP. Kalau S2-nya mungkin LPDP juga, aku nggak tahu, tanya Mbak Isti lah kalau ada yang penasaran. Jadi S1-nya di UGM, S2-nya di Jerman, S3-nya di Belanda, dan mendapatkan penghargaan penulisan tesis terbaik. Kenapa aku undang Mbak Isti? Karena menarik, banyak yang pengen aku tanya ke Mbak Isti. Gimana ceritanya bisa bikin tesis terbaik? Gimana ceritanya bisa dapat nilai cum laude di Belanda? Gimana ceritanya? Sementara kita masih pengen tahu gimana cara nulis proposal.
Jadi kalau diikutin nih nafsu saya ngobrol sama Mbak Isti, mungkin bisa lebih dari 3 jam Mbak Isti, harap, sabar, mudah-mudahan saya bisa keren sesuai dengan tadi yang diinginkan. Awalnya nih ya, ketika saya lihat foto Mbak Isti ini, saya agak, wow, ini gimana ya rasanya? Terus terang saya pribadi merinding. Menitikan air mata nggak bohong, karena pikir, saya emang nggak mungkin di sini anak saya bisa nggak ya berada dalam ruangan ini. Nggak tahu Mbak Isti rasanya gimana, tegang atau gimana, saya nggak tahu nih. Pokoknya lagi diapain, berapa lama proses ini, penasaran kan? Sampai sumringah begini Mbak Isti. Ya udah, itu dari saya pengantar. Sekarang kayaknya kita ke Mbak Isti ya. Mbak Isti, siap terima pertanyaan? Ya, semoga, amin. Wow, di kolom chat udah banyak. Aku nggak tahu itu di kolom chat apa. Please teman-teman dari Nufikneso mohon bantu saya untuk men-screen, karena kalau saya harus baca chat, saya nanti nggak perhatiin Mbak Isti cerita apa ya. Oke, banyak kan yang bisa kita tanya nama Mbak Isti. Kita mulai dari cerita apa ya Mbak ya? Apa? Cerita ini deh. Mbak Isti kan mendapat penghargaan penulisan tesis terbaik. Ini gimana ceritanya Mbak? Tahu nggak kriterianya apa sih Mbak untuk dapat penghargaan itu? Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, saya malah jawaban jujurnya sebenarnya nggak tahu, karena saya itu baru saya itu baru tahu kalau dinominasikan itu setelah lulus. Jadi malah jujur malah sebenarnya saya nggak tahu kalau itu tuh, disertasi saya itu dinominasikan, pokoknya begitu setelah sidang selesai, bahkan saya udah balik ke Indonesia itu kemudian, salah satu supervisor saya itu, nge-email saya bilang bahwa, "Oh, disertasi kamu itu kami nominasikan untuk mendapatkan penghargaan ini." Dan tadinya saya cuman, "Oh, ya udah deh dinominasiin, paling entar juga nggak lolos," gitu kan ya, mikirnya kan apalah gitu dari sekian banyak, disertasi gitu. Terus, tahu-tahu kemudian itu bulan apa ya, Juli ya kalau nggak salah, kemudian, dapat kabar ternyata alhamdulillah menang gitu. Terus ya udah ya seneng sih, nyampe sekarang juga masih seneng. Terus katanya waktu itu, salah satu poin yang bikin, menang adalah inovasi di bidang, metodenya, karena waktu itu saya kayak mix and match beberapa metode gitu sih. Yap yap. Mbak Inti mute kayaknya. Iya, pasti host yang nge-mute-in karena suara gelegar di samping-samping saya jadi ganggu acara ini. Ya, berarti metodenya ya Mbak ya, salah satunya metode. Jadi saya baca-baca ini apa sih penghargaan Wiringa ini award ini? Ternyata itu tuh, jadi Universitas Groningen tuh pilih yang PhD-nya lulusnya cum laude. Nah, Mbak Isti ini lulusnya cum laude dari masing-masing fakultas diseleksi. Nah, hasil seleksinya ini ya Mbak Isti yang menang. Pokoknya top lah. Jadi ini metode ya, kita bicara metode penelitian pasti beragam. Mbak Isti, makanya pengen tahu sedikit aja Mbak, singkat, nggak, karena aku mungkin nggak ngerti kalau Mbak Isti cerita tentang metode Mbak Isti kayak apa, nggak ngerti, nanti orang kalau tertarik silahkan kontak langsung Mbak Isti aja. Jadi sebetulnya penelitian Mbak Isti itu tentang apa sih, bisa sampai dapat metode itu gitu, jadi apa, penelitiannya tentang apa? Aku udah baca sedikit, tapi ya mungkin yang di sini belum semua tahu Mbak. Ya, kalau judulnya sih tentang kesenjangan mobilitas ya. Jadi itu tentang, pokoknya fokusnya adalah bagaimana, tiap-tiap orang, individu yang berbeda itu melakukan, perjalanan atau transportasi dari hari ke hari gitu, dan, bahwa nanti ada kaum-kaum yang termarginalkan dan, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi kok ada orang-orang yang jadi termarginalkan, kok ada orang yang fine-fine aja gitu perjalanannya tiap hari, day by day gitu. Itu sih, dan, mungkin kalau saya menduga yang membuat, akhirnya ini menang di nominasinya itu adalah karena saya dan juga waktu itu supervisor saya ya, berani mengkombinasikan beberapa metode yang jarang dipakai. Karena ini kan bidangnya tentang transportasi ya, tapi kita mencoba mengkombinasikan kayak, pakai video mapping misalnya, kemudian kita juga pakai ada beberapa yang teknis juga, pemetaannya juga, kemudian ada juga interview. Maksudnya kita waktu itu sih pengennya kayak, ya udah mix and match, dan karena saya pas lagi di Indonesia juga, jadi, lebih praktis, lebih gampang, dan ya akhirnya ya itu dapat. Masih mute lagi Mbak kayaknya. Ini gara-gara ini apa namanya Kak, di sini gandeng. Nah, yang aku penasaran, ini Mbak tuh dapat nilai cum laude kan? Cum laude.
Gimana cara profesor atau supervisor memberikan proses penilaian ke Mbak? Jadi kalau di otak aku kan, kalau master itu kita ada ujian dapat nilai gitu kan. Nah katanya kalau PhD itu kerja kan digaji. Ya Mbak sih nggak kerja sih karena bawa uang sendiri dari LPDP. Nah terus udah gitu nilainya seperti apa? Mereka ngasih penilaian kita seperti apa? Apakah ada ujian juga atau hasil riset atau publikasi atau apa, bisa diceritakan nggak Mbak sampai Mbak akhirnya dapat predikat cum laude dari ini untuk S3 Mbak? Ya, kalau penilaian mungkin ini ya, sebenarnya beda per masing-masing, universitas ya, tapi setahu saya kalau yang di Belanda memang tidak ada kayak IP gitu, nggak ada ya kalau buat S3. Cuman untuk, S3 di Belanda setahu saya baik itu mau beasiswa sendiri atau beasiswa ataupun di-hire oleh university di sana itu, pasti akan di-assess per tahun. Kalau saya ini nanti beda-beda per uni, kalau di Groningen itu yang tahun pertama itu dilakukan pada 9 bulan pertama, itu istilahnya ada go, no go, ujian gitu, yang diuji adalah si proposalnya, dan itu benar-benar diuji banget, kalau emang nggak layak proposalnya, ya udah tidak bisa melanjutkan lagi. Setelah itu kemudian 3 bulan sistem ujiannya tuh kayak sidang gitu ya, sidang kayak go no go. Jadi pas 9 bulan Mbak di sidang gitu kan. Ya, di sidang sama pembimbing, sama supervisor gitu. Di sidang, kemudian dan habis itu kita harus bikin report, dan reportnya ini nanti harus disetujui oleh semacam apa ya, kayak graduate school, apa ya kalau di Indonesia mungkin kayak bidang pengajaran atau ya sekolah pasca sarjananya begitu. Setelah itu nanti per tahun ya, tergantung berapa lama melakukan PhD ya, tapi nanti ada tahun kedua, tahun ketiga, dan harapannya tahun keempat itu sidang, tapi ya ada juga yang kemudian molornya, nanti ada evaluasi tahun keempat dan seterusnya. Dan nanti biasanya di setiap sidang itu pasti ada apa ya namanya, kayak kategorinya, apakah memuaskan, apakah good, atau mungkin satisfactory, atau mungkin memang bawah under satisfactory ya, atau mungkin memang apa ya namanya, setelah yang paling bagus tuh saya lupa namanya. Ada semacam 5 tingkatan ya kalau nggak salah, yang paling bawah ya poor, kemudian satisfactory, good, saya agak lupa yang di atas seperti apa. Ya, Gitu tingkatan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 3 tengah-tengah, 4, 5, Mbak kayaknya dapat 5 ya karena cum laude. Nah, Mbak, kalau yang cum laude itu katanya tergantung supervisornya sih. Jadi nanti ketika kita sidang, kalau di Belanda tuh biasanya sidang itu kayak seremonial aja sebenarnya. Jadi begitu kita sebenarnya sudah di-approve untuk submit, itu udah more or less 90% hampir lulus ya, kecuali nanti tiba-tiba pingsan pas ujian. Nah, itu mungkin jadi nggak jadi lulus. Tapi pada ketika ujian itu kemudian si supervisor bisa menominasikan apakah si mahasiswanya ini akan di cum laude atau tidak. Nah, nanti kemudian setelah sidang ditanya-tanya seperti itu, nanti akan ada waktu sekitar 5-10 menit mereka diskusi, si supervisor dan para penguji. Dan nanti untuk cum laude kalau di Groningen itu harus anonymous, jadi semuanya harus bilang iya. Kalau ada satu orang yang katakanlah saya nguji terus saya nggak suka, terus saya bilang enggak gitu, ya nggak bakalan dapet gitu. Jadi kalau di Groningen rule-nya seperti itu. Mungkin kalau yang di uni lain beda-beda dikit mungkin ya. Selama kurang dari 4 tahun Mbak dapat akhirnya predikat cum laude, tadi kan 9 bulan pertama go no go ujian. Berapa kali Mbak diuji Mbak? 3, 4 atau berapa kali ujiannya tuh? Nggak mungkin dong PhD di Belanda ujian, nggak, maksudnya untuk Mbak lah tertulis gitu ujiannya, semuanya ujian sidang toh? Ya, sidang. Nah, berapa kali di sidang Mbak selama di Belanda ini? Ya, waktu go no go itu kemudian tahun kedua, tahun ketiga. Ya, 3 kali berarti ya. Yang paling serem sih yang waktu go no go itu sih. Ya. Karena gini, di Belanda itu kan katanya kontrak kerja. Jadi ada beberapa yang kontrak kerjanya itu tahunan. Jadi kalau tahunan berarti tadi go no go fail nggak diperpanjang kontraknya, go no go fail nggak diperpanjang kontraknya. Tapi ada juga yang beruntung dapat kontrak 4 tahun. Nah kalau 4 tahun itu berarti aku pikir kalau dia no go dia terus aja gitu ya kerjain. Ya nggak tahu deh gimana cara mereka. Nanti mungkin ada yang punya pengalaman ini, kita nanti ceritanya itu dari seri-seri berikutnya. Nah sebetulnya aku pengen tahu nih, satu pertanyaan sebelum ini udah banyak nih yang nanya,
ke masalah penulisan proposal, Mbak. Dulu seperti ini kan tadi udah tahu nih ending ceritanya. Ending cerita Mbak tuh happy ending lah. Kita balik lagi, flashback. Penulisan proposal penelitian ini awalnya Mbak seperti apa memutuskan meneliti topik ini? Apakah memang topik ini berhubungan dengan skripsi S1, S2, makanya Mbak tuh udah bisa mix match metode atau apa? Kenapa Mbak dapat idenya gimana? Terus berapa lama nulisinnya? Ya pengen tahu lah seputar penulisan proposal sebelum saya mengakomodir pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Ya, sebenarnya proposalnya kalau dilihat proposal sama hasil saya disertasinya tuh agak beda jauh banget sebenarnya, bukan agak beda, emang beda jauh banget karena dan saya pikir nanti kalau teman-teman nanti PhD di Belanda kebanyakan nanti pasti akan berbeda dan saya yakin akan jauh lebih baik dibanding proposalnya sebenarnya. Tapi di awal itu memang temanya masih sama tentang transportasi karena saya bidangnya juga transportasi, dan itu adalah istilahnya kepanjangan dari atau kelanjutan dari tesis saya waktu S2. Jadi istilahnya saya udah punya modal gitu, dan ketika di bagian referensi itu saya juga sudah merefer ke tesis saya, jadi si calon supervisornya tahu bahwa oh ya memang saya punya pengalaman di bidang itu. Kemudian juga waktu itu di proposalnya saya juga menunjukkan beberapa publikasi, walaupun pada tahap itu masih kayak seminar proceeding gitu ya. Saya tunjukkan juga ke supervisor saya melalui proposal itu, dan saya pikir mungkin itu juga yang menyebabkan mereka jadi tertarik begitu ya, setidaknya tertarik untuk membaca dan kemudian mewawancara. Mungkin itu sih, dan ada satu metode yang waktu itu memang saya sasar ke salah satu tim supervisornya gitu, karena saya tahu memang dia expert di bidang itu. Jadi mungkin itu juga bisa jadi salah satu tips dan trik ya, ketika teman-teman nulis proposal, kalau sudah tahu nanti akan meng-approach siapa, coba di-searching itu si profesornya itu bidangnya apa, metode yang dia pakai apa. Kalau misalnya memang dia expert di situ, saya yakin dia pasti akan tertarik membaca proposalnya kita. Jadi Mbak udah nulis proposal, Ya. Mbak kontak Groningen karena udah punya kenalan di sana atau gimana? Iya, jadi waktu itu kebetulan banget Mbak. Jadi waktu itu di UGM lagi ada guest lecture dari Groningen. Ya udah, karena saya juga posisinya juga di UGM kan, ya udah saya begitu mereka selesai presentasi, saya approach mereka langsung ngomong bahwa bahwa saya tertarik, I'm interested with one of your research topics. Terus waktu itu saya kebetulan juga sudah punya funding dari LPDP, terus saya bilang bahwa I already have funding. Terus mereka juga bilang, oh then please send us your proposal. Terus ya sudah, saya kirim proposal sama mereka, kemudian dikirim atau di forward ke orang yang menurut mereka lebih cocok pada waktu itu, dan kebetulan memang cocok. Terus ya sudah, akhirnya diwawancara dan diterima. Oke, berarti ada faktor kebetulan. Jadi kebetulan masuk ke UGM. Nah, makanya ini juga kebetulan kita ngadain PhD recruitment buat siapa tahu dari kebetulan acara PhD recruitment ada yang bisa matching kan, bisa nyambung dan beruntung. Karena nanti sesi minggu depan tuh ada Mas Dawam nanti akan cerita juga tentang waktu ikut PhD recruitment, interviewnya kayak apa. Abis itu sekarang beliau sedang di Utrecht. Oke. Kasihan yang udah datang di sini, banyak pertanyaan, tapi pertanyaannya penasaran aku. Ntar pertanyaan aku ditunda, aku kirim pakai chat aja ke Mbak. Jadi aku akomodir dulu yang dari chat ya. Di sini ada yang bertanya, ketika apply PhD, apa sudah harus menguasai semua metode penelitian? Atau apa bisa dipelajari ketika mengerjakan disertasi seperti biasa ikut course di university? Jadi ketika Mbak kan metodenya nih yang bagus nih. Nah itu tuh sebetulnya dari awal Mbak udah punya ide itu tuh seiring 4 tahun kurang ini Mbak berubah-ubah. Ya, kalau harus tahu persis sebenarnya enggak ya, tapi ini mungkin tergantung bidang ilmunya juga ya. Saya pikir mungkin kalau yang memang sangat teknis sekali ya, dan memang harus nggak mau harus pakai metode atau teknik itu ya, harusnya tahu ya, harusnya tahu secara mendetil gitu. Tapi ya ini sebenarnya balik lagi ke
ke masing-masing bidang ilmu, tapi in general atau berdasarkan kasus saya sih, pada waktu itu saya nggak tahu by heart atau in depth begitu ya tentang metode itu, tapi saya tahu in general bahwa metode ini bisa dipakai untuk ini, dan saya secara konsep saya menguasai, walaupun ada beberapa bagian teknis yang memang saya tidak paham atau detail banget. Maksudnya kalau saya diminta untuk mengcoding si, software ini saya nggak bisa gitu, tapi saya bisa makainya. Nah, saya pikir nanti juga, di kasus saya juga nanti akan ada kesempatan begitu kalau di Groningen itu ada kesempatan untuk, mendalami melalui kursus-kursus tertentu gitu, itu juga diperbolehkan, dan saya pikir, banyak dari teman saya yang juga sama kasusnya kayak saya. Jadi mereka tahu in general, akan menggunakan metode ini, tetapi secara spesifik atau secara lebih mendalam lagi itu mereka pelajari ketika studi, PhD, itu wajar sih. Jadi nggak harus kemudian tahu by heart, harus yang bisa bikin software-nya atau harus yang ngerti ini mesinnya caranya gimana, tuh nggak juga sih, tapi, in general tahu secara konsep, ya. Mbak Inti kok kayaknya nge-freeze ya? Atau saya yang perlu cerita lagi? Saya bingung juga. Mungkin ini teman-teman yang di Novik bisa mengambil alih atau gimana? Oke, selamat sore Mbak. Mohon maaf, mungkin Mbak Inti lagi nge-freeze karena kebetulan juga sedang hujan di sana. Saya akan segera langsung take over dari sini. Saya dengan Molly, backup untuk Mbak Inti. Halo Mbak Isti. Yes. Halo. Oke, kalau gitu aku akan mengakomodir semua pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, speaking dengan tadi Mbak mengenai teknis. Nah, aku juga pengen bertanya ini hal simpel sekali nih Mbak. Menurut Mbak pribadi ya, atau yang sudah Mbak jalani, kemampuan berbahasa nih Mbak ya. Karena kan lagi-lagi kalau di Belanda orang-orang taunya, aku harus pakai bahasa Belanda kali ya. Nah, waktu ketika Mbak menjalani S3 selama 4 tahun di Belanda itu, kemampuan bahasa Inggris dan tentunya pakai bahasa Inggris itu bagaimana nih Pak? Bisa dijelaskan sedikit mengenai hal itu? Bahasa Inggris, bisa banget. Apalagi kalau saya bandingin dulu waktu saya S2 di Jerman, yang di Belanda tuh jelas jauh lebih ramah, bahkan mungkin yang paling ramah se-Eropa terhadap, bahasa Inggris itu adalah menurut saya yang di Belanda ya. Bahkan, yang istilahnya generasi yang agak-agak tua pun gitu, bisa berbahasa Inggris. Mungkin kecuali kalau emang ke desa yang pelosok banget itu mungkin baru, nggak mau pakai bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris bukan masalah yang, berarti, walaupun ketika teman-teman itu mencoba untuk, pakai bahasa Belanda itu akan sangat dihargai. Tapi bahasa Inggris no problem, bahkan saya pun sampai sekarang nggak bisa bahasa Belanda loh. Agak memalukan sih tapi. Ya, jadi kemampuan bahasa Inggris juga harus dimiliki dan akhirnya juga terbukti bahwa menggunakan bahasa Inggris di Belanda sendiri itu juga bisa membawa Mbak Isti untuk menjadi peraih disertasi terbaik dari Universitas Groningen. Nah, nih Mbak, aku juga akan melakukan pertanyaan dari berbagai macam pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi waktu ketika Mbak Isti ini di Belanda, dengan beasiswa LPDP, ketika ketika apply PhD itu, mohon maaf saya salah baca selanjutnya, apakah publikasi jurnal internasional menjadi persyaratan ketika Mbak melakukan PhD di Belanda? Untuk PhD-nya sendiri itu, di kasus saya iya, tapi kalau saya lihat, kondisi teman-teman saya yang lain ya, yang di Belanda itu sebenarnya tergantung kontrak dengan, supervisor dan dengan departemennya masing-masing. Jadi, setahu saya ada beberapa, teman saya yang dari Faculty of Arts itu mereka tidak perlu melakukan, publikasi, internasional atau publikasi jurnal. Maksudnya mereka pakai monogram aja, jadi kayak kita nulis, disertasi atau nulis, tesis skripsi gitu ya, tidak perlu dipublikasikan. Tapi ada juga beberapa teman saya yang mungkin lebih strict itu, jadi ketika, mereka datang itu langsung bikin kontrak dengan supervisornya bahwa saya harus publish, mungkin 2 atau 3 itu tergantung lagi ya dengan, supervisornya, dan minimal Q1, Q2, atau, harus ada jurnal-jurnal requirement tertentu. Kalau saya waktu itu, minimal 2,
dari 4 dan waktu itu minimal 2 itu sudah accepted dan yang 2 lagi itu kayak submitted atau ya masuk ke dalam si jurnalnya. Masih belum tahu publish atau tidak. Jadi tergantung. Ya. Oke, jadi ini tergantung ya teman-teman yang ada di sini ya. Makasih, Oke, Molly, selanjutnya. udah take over. Yes, Ya ampun, tadi mati sudah listrik. kembali lagi. Silakan Mbak Inti. Ada-ada aja ini, ya Allah, maklum ya kalau di rumahnya di Bogor mati listrik. Aku lanjutkan ya Mbak Isti ya. Tadi aku sempat dengar, makasih udah diizinin sama Molly. Aku lanjutkan masih ke pertanyaan dari chatbox sih. Pertanyaan ini menarik ya. Soal ini Mbak, ini ternyata pertanyaannya banyak banget Mbak. Jadi walaupun aku udah minta apa namanya? Nah ini tentang ini Mbak. Cerita tentang proses admission. Ketika Mbak mengajukan research proposal itu tidak apa-apa jika approach beberapa profesor dari beberapa Kayaknya Mbak Inti ini lagi ya. Betul, karena di Bogor ya itu hujan luar biasa. Jadi lagi-lagi akan aku lanjutkan ya. Tadi aku agak lupa misalnya Mbak Inti apa namanya menjawab bertanya dengan yang mana, tapi aku akan langsung dengan versi yang Molly. Mbak, jadi gini nih Mbak, ada yang nanya seperti ini. Kita memang perjalanan untuk mendapatkan sebuah LOE ketika melakukan PhD ini memang bisa dibilang setiap orang mempunyai jalannya masing-masing ya. Nah, ini ada yang bertanya, kita akan ngomongin masalah angka dan juga lama nih ya Mbak ya. Berapa lama nih waktu itu Mbak mempersiapkan research proposal akhirnya sampai diterima? Berapa lama ya? Udah lama banget, maksudnya saya jadi agak lupa-lupa ingat. Tapi flashback sedikit nih Mbak. Iya, oke. Kalau berapa lamanya mungkin sekitaran ada kali 2 bulan atau 3 bulanan begitu ya. Saya nyiapin sendiri gitu. Jadi waktu itu untuk si LPDP-nya dulu waktu itu. Jadi belum approach ke si supervisornya. Kemudian ready lah ya 2 bulan 3 bulan untuk si LPDP. Kemudian akhirnya dapet. Terus akhirnya saya waktu itu harus nyari-nyari apa ya, ada satu lain hal gitu ya. Saya harus nyari si supervisor yang agak beda gitu dan akhirnya ketemulah itu yang dengan yang si Groningen ini. Jadi kalau in total kalau dari awal sampai akhirnya ketemu ya mungkin ada 6 bulanan tapi kan ada masa-masa vakum yaitu di mana saya lebih fokus ke beasiswa dan kerjaan sendiri gitu ya. Jadi ya itulah mungkin time frame-nya sekitaran. 6 bulan itu juga roughly lah ya. Ya. Selanjutnya nih Mbak, aku juga akan sedikit quick ya karena antusias dari teman-teman bertanya sangat tinggi sekali pada kesempatan kali ini. Mbak, jadi waktu sudah mendapatkan beasiswa LPDP nih, nah terus pas di sana kan tadi memang Mbak juga sempat bahas dan menyebutkan yang go no go itu kan ya. Nah lalu ketika dalam proses go no go penelitian kita itu ditolak. Nah itu gimana nih? Sedangkan kan sudah mendapatkan beasiswa LPDP. Nah itu gimana? Apakah Mbak tahu mengenai hal ini atau tidak? Atau mungkin ada pengalaman teman-teman yang Mbak yang mengalami hal ini? Seperti apa Mbak? Ada sih beberapa teman yang akhirnya ditolak, tapi itu sangat jarang ya. Dulu karena saya agak-agak khawatir sama Gunugo itu saya sempat tanya-tanya juga. Mereka biasanya pada bilang, selama hubungan kamu dengan supervisor itu more or less fine-fine aja, itu biasanya kamu pasti akan go. Walaupun mungkin go-nya itu cuman satisfactory gitu ya, atau cuman acceptable gitulah, nggak yang bagus gitu, tapi at least go gitu. Tapi ada juga kasus di mana no go, ada beberapa kasus yang saya tahu memang ini tuh anaknya emang kebangetan banget, jadi nggak pernah ketemu sama supervisor, jadi ya wajar lah ya no go. Ada juga yang karena dia istilahnya punya konflik, misalnya metodenya nggak cocok, yang waktu itu saya dapat ceritanya metodenya nggak cocok dan akhirnya dia no go dan dia pindah supervisor akhirnya. Jadi tetap bisa jalan, tetapi harus ya tadi harus ada proses no go dulu, kemudian dia harus kayak mengulang lagi dan kemudian harus diuji lagi dengan supervisor yang baru dan akhirnya boleh. Jadi ya. Gitu. Betul. Mungkin kalau Mbak Isi juga aku bisa elaborasi sedikit adalah ketika kita berkomunikasi dan juga melakukan apa namanya istilahnya asistensi atau meeting dengan supervisor ya. Konsultasi dengan apa namanya supervisor itu juga patut menjadi prioritas gitu kan ya. Jadi nggak tiba-tiba oke, aku ngerjain terus bye, nggak gitu juga. Jadi harus ada komunikasi yang baik ya.
Mbak, speaking of apa namanya proposal lagi nih gitu kan ya. Ketika Mbak mengerjakannya atau sesuai dengan pengalaman Mbak ini, apakah ada format khusus nih Mbak? Karena kan kadang-kadang gini, kita kan memang dari Indonesia yang sudah terbiasa dengan pattern kasarnya kayak pattern seperti A gitu kan ya. Nah, bagaimana sih format proposal yang disubmit terutama dalam melakukan PhD di mana? Waktu itu proposal saya minimalis banget kalau nggak salah nggak nyampe 5 halaman kalau yang kasus saya ya. Apalagi kalau kita punya funding sendiri itu biasanya lebih lebih bebas lah mau nulis proposal mau kayak apa, yang penting itu jelas dan istilahnya apa ya, concise bahasa Inggrisnya. Jadi, ngerti ini penelitian tentang apa, mau pakai metode apa, pentingnya apa tuh penelitian ini, yang diharapkan apa, dan, timeline. Kalau bisa didukung dengan misalnya, ada beberapa referensi yang kita itu bikin sendiri kayak, apa ya, publikasi yang sudah pernah kita lakukan itu akan lebih baik karena itu kayak membangun track record-nya kita. Kecuali kalau memang ada format khusus, ini yang biasanya kalau misalnya ada lowongan kerjaan itu biasanya kadang ada yang pakai format khusus, tapi kalau dibilang tidak ada format khusus, bebas sih. Kalau saya yang penting ada introduction, ada, tujuan, kemudian ada metodenya apa, kemudian output, outcome expected-nya apa, dan timeline-nya seperti apa. Kayaknya yang penting harus clear itunya aja. Yap, intinya harus clear ya, karena kan kita kalau mau nulis sebuah proposal juga harus tahu gitu kan ya, background-nya apa, tujuannya gimana, dan timeline tadi udah diperjelas oleh Mbak Isti juga. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih ya Mbak ya, akan aku scroll lagi, karena terus terang ini banyak banget yang bertanya. Ini memang episode pertama ya sebagai kick off, saya tahu sekali antusiasme dari para partisipan yang ada di sangat tinggi, tapi jangan khawatir bagi teman-teman yang merasa pertanyaan belum dijawab oleh Mbak Isti, karena sekali lagi ya, kalau aku boleh kasih bocoran, kita sudah mempersiapkan lebih dari 5 online series untuk memfasilitasi ini semua ya. Jangan khawatir. Oke, selanjutnya Mbak. Mbak waktu melakukan apa namanya PhD di Belanda ini, jadi gini, boleh share soal pengalaman Mbak soal konferensi ilmiah nggak? Gitu. Nah, seberapa sering berpartisipasi selama menempuh PhD waktu itu, dan apakah termasuk dalam syarat kelulusan atau menentukan dalam tanda kutip katanya penilaian hasil akhir dari PhD Mbak Isti? Silakan Mbak. Oke, kalau seberapa sering, kalau saya as much as possible sebenarnya. Cuman pada waktu itu dibatasi oleh budget karena mau nggak mau ya conference pasti butuh duit. Enaknya adalah kalau dari LPDP juga pasti ada budget, dari, university masing-masing setahu saya juga ada budget, cuman gedenya seberapa itu, beda masing-masing departemen. Jadi nanti, dan ini tapi ini biasanya diketahui ketika teman-teman sudah masuk ya, karena kadang kebijakannya berubah dari tahun ke tahun. More or less itu saya dalam 1 tahun bisa conference katakanlah 2 sampai 3 kali dalam 1 tahun, dan biasanya itu numpuk di summer. Dan kebiasaannya adalah kalau di Eropa, kebanyakan juga teman-teman saya, yang bukan orang Indonesia juga sama, kita sering misalnya katakanlah sekarang ada conference di, Lisbon, Portugal, kemudian seminggu berikutnya itu ada di Italia, deketan kan, jadi kita ya, langsung aja sekali jalan gitu, jadi sekalian liburan juga. Jadi bisa kayak gitu. Apakah menentukan kelulusan, kalau di Groningen itu, sebenarnya tidak ya, tetapi kita punya semacam, minimal kredit yang harus dipenuhi untuk lulus. Kalau dari conference itu kalau tidak salah hanya sekitar 2 STS kalau nggak salah, dan 2 STS itu dengan gampangnya dipenuhi kalau ikut 1 atau 2 kali. Sudah bisa, dan tidak harus conference, itu juga bisa kayak seminar lokal itu juga juga bisa, tidak harus yang internasional. Dan apakah itu mempengaruhi penilaian? Ya, karena itu bisa masuk di dalam istilahnya laporan tahunan, evaluasi tahunan itu, kayak output outcome kita selama 1 tahun itu adalah, misalnya diseminasi atau presentasi hasil analisis atau metode atau mungkin proposal pun itu juga bisa kita diseminasikan dan nanti dapat, input yang bagus di conference tersebut. Ya. Oke, jelas sekali nih ya. Berarti udah lumayan ya jalan-jalan kemarin di PhD, alhamdulillah sekali ya. Mbak, ini aku juga mewakili, tapi ini sekali lagi saya sebelumnya minta maaf dulu dengan pertanyaan ini, bukan bermaksud untuk kepo atau seperti gimana-gimana, cuman waktu Mbak menyanyi LPDP, dengan beasiswa LPDP ini, apakah Mbak memboyong keluarga, atau mungkin pengalaman teman-teman Mbak yang memboyong keluarga itu apa di cover semuanya? Lalu seperti apa juga apa namanya istilahnya kehidupan
istilahnya apa ya, pasangan, dalam artian apakah mereka juga berkuliah ataupun juga mereka istilahnya bekerja. Nah, itu gimana Mbak? Saya kebetulan tidak membawa keluarga dan sampai saat ini belum berkeluarga ya. Jadi waktu itu saya bebas aja gitu, nggak ada beban, jadi lebih gampang. Iya. Tapi setahu saya teman-teman saya yang membawa keluarga fine-fine aja, nggak yang kemudian harus heboh banget nyari tambahan biaya, enggak. Ada beberapa yang istilahnya kemudian melahirkan di Belanda, begitu juga ada ya setelah memboyong istrinya, atau ada juga yang perempuan kemudian memboyong suaminya dan kemudian hamil dan punya anak di Belanda juga ada begitu ya. Jadi dari situ saya pikir tidak ada masalah ya. Ya memang kadang-kadang kalau di forumnya LPDP itu kadang sering nemu juga ya ada beberapa masalah yang mungkin karena administrasinya kurang beres atau gimana, saya juga kurang tahu. Tapi kalau in general saya lihat tidak ada masalah. Kemudian apakah pasangannya kemudian seperti apa di sana, tergantung ya, saya lihat ada macam-macam ya, mungkin ini beda-beda ke masing-masing orang. Ada yang kemudian pasangannya ikut kuliah, itu juga ada yang ikut kuliahnya tuh dari S2, ada yang ikut kuliah PhD lagi juga Iya, ada di iya, sana. iya. Ada juga yang kemudian pasangannya kerja di sana juga ada. Ada juga yang kalau ibu-ibu biasanya jadi masak gitu di Ya. sana, kemudian bikin catering Indonesia itu juga ada, jadi macam-macam. Betul, akan banyak cerita tentunya ya, apalagi dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun, itu juga istilahnya pengalaman dan juga cerita dari setiap harinya juga akan berbeda-beda. Nah, kalau saya pengen conclude untuk sesi yang pertama ini, dan episode pertama ini, saya pengen sekali bertanya dari pertanyaan pribadi nih ya, Mbak. Waktu ketika Mbak memenangkan atau meraih disertasi terbaik nih ya, itu kan membanggakan, prestasi yang luar biasa sekali. Karena itu juga gaungnya juga sampai ke kita, lalu juga kita sebarluaskan dan masyarakat Indonesia juga tahu. Aku pengen tahunya tuh kayak gini nih Mbak, kita juga pengen tahu bahwa ketika apakah itu istilahnya semua PhD yang sudah siap dengan disertasinya itu harus memasukkan ke dalam ke dalam sebuah ini saatnya ada kompetisi ini atau ada hadiah ini, tolong semua disubmit gitu kan ya, atau dari supervisor Mbak yang Isti, ini ada kesempatan gitu kan ya, apakah kamu berani untuk mendevelop ini dan supaya kita bersama-sama untuk mensubmit ini, itu gimana proses kita mendapatkan atau menuju disertasi terbaik versi University of Groningen, gimana tuh Mbak? Kalau dari saya ya, kalau kasus saya itu malah saya nggak tahu itu sebenarnya kalau dinominasikan gitu. Jadi malah yang saya tahu adalah saya dinominasiin untuk yang cum laude itu, walaupun pada waktu itu supervisor saya bilang, "Kamu jangan kasih tahu siapa-siapa ya, karena this should be confidential," gitu. Tapi ya ini cuman biar kamu tahu aja dan istilahnya biar kamu nanti juga nggak terlalu kecewa kalau misalnya nggak dapat. Tapi si supervisor saya bilang, setidaknya kamu tahu bahwa kita menominasikan dan bahwa kita sangat appreciate kerja yang sudah kamu lakukan selama ini, begitu. Kemudian untuk yang nominasi itu ya pada akhirnya ketika saya udah selesai sidang gitu, kemudian udah balik ke Indonesia, malah kemudian mereka supervisor saya email saya bahwa ini ternyata disertasi kamu itu kami nominasikan untuk ikut si Wieringa Ringering Prize ini, begitu. Ceritanya gitu. Cerita gitu dan tiba-tiba langsung gitu kan ya, kita juga mendapatkan informasi bahwa Isti Hidayati lah gitu kan ya yang memenangkan di tahun 2020. Oke, durasi kita juga memang sedikit lagi. Nah, kira-kira dari Mbak nih gitu kan ya, sebagai yang sudah selesai dengan PhD-nya, apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman yang hadir di sini gitu kan ya untuk memberikan inspirasi? Silakan Mbak, kita memberikan mungkin Mbak ada tips or trik gitu kan ya bagi teman-teman yang akan segera melanjutkan PhD. Kalau misalkan persilakan kepada Mbak Isti. Mungkin buat teman-teman coba aja terus. Saya dulu waktu lagi nyari-nyari PhD itu juga satu proses yang lama ya sebenarnya, nggak yang instan kayak wah aku pengen PhD nih terus saya googling 1-2 hari kemudian bikin proposal 1-2 hari kemudian ketemu email terus besoknya langsung dibalas, nggak juga ya. Itu prosesnya cukup lama, mulai dari mikir aduh nanti mau neliti apa, aduh ntar susah nggak ya, aduh ntar dananya dari mana. Itu harus step by step dan memang harus terkadang prosesnya juga kayak
apa ya, kayak terpisah-pisah gitu kalau, di awal, tapi, kalau saya sih tetap dicoba apapun itu, tetap hubungi, istilahnya beranikan menghubungi calon supervisor atau calon profesor, jangan khawatir misalnya, "Aduh nanti kalau di-reject gimana?" Setidaknya, ketika kita menghubungi dan mereka membalas, itu pun kita sudah mendapat satu, apa ya, feedback atau satu respon yang dapat kita gunakan, baik itu untuk memperbaiki proposal kita misalnya. Saya dulu juga pernah ditolak juga awalnya proposalnya, bukan oleh profesor di Belanda ada dulu, dan dia juga menyebutkan argumentasinya kenapa, ya nyesek di awal tapi, itu juga akan membuat kita tahu bahwa, oh kekurangan kita ada di sini dan itu yang akan kita kita pakai untuk memperbaiki diri di next step. Yes. Oke, intinya kalau kalau gagal ataupun misalnya apa namanya merasa sudah pernah ditolak, jangan pernah putus asa, bangkit kembali dan tentunya mempelajari hal-hal apa saja yang waktu itu kurang diperbaiki. Itu pesan dari Kak Isti. Mbak, mewakili dari semua partisipan apabila pengen tahu mengenai jurnalnya Mbak ataupun disertasi Mbak ataupun ada yang ingin get in touch sama Mbak, mungkin linknya ada yang mau di-share atau mungkin Mbak nanti akan ketik sendiri di kolom chat seperti apa nih Mbak? Boleh dikasih tahu? Ya, mungkin nanti kalau yang pengen, kontak-kontak atau misalnya ada beberapa pertanyaan yang nggak terjawab bisa, hubungi saya lewat email aja ya. Boleh. Soalnya kadang kalau Mbak Isti, kalau WhatsApp itu, agak-agak personal. oh, that's okay. Mbak Isi dengan senang hati akan men-share dan juga mengetik langsung di kolom chat ya. Nah, sebelum kita akan mengakhiri sesi pada kesempatan yang pertama ini, Molly juga akan sedikit memberikan informasi ataupun ini juga mudah-mudahan teman-teman akan menjadi apa namanya pertimbangan ya untuk PhD di Belanda, bahwa tadi juga Mbak Isi sudah memberikan informasi kesempatan PhD rekrutmen pada tanggal 29 Oktober 2021. Hold on one second. Aku akan share screen sekali lagi. Oke. Nah ini dia, jadi ada PhD Recruitment ya, bagi teman-teman yang ingin bertemu dengan the future supervisor di Belanda ya. Jadi bagi yang sudah siap nih, langsung saja untuk mendaftarkan, langsung akses di www.academictransfer.com/event, karena di sana teman-teman akan melakukan proses pendaftaran untuk melakukan pendaftaran ke acara ini ya. Kami akan tunggu dan tentunya nantikan ini bukan kita cuma sekali aja dalam kesempatan PhD in the Netherlands Online Series ini, tapi akan beruntun ya. Apalagi di minggu depan kita akan sudah mempersiapkan 4 episode dengan yang berbeda-beda. Dan tentunya teman-teman juga jangan khawatir bahwa pertanyaan-pertanyaan yang merasa belum dijawab, baik itu juga dengan baik hati sudah men-share kontak emailnya yang ada di kolom chat. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, sangat dipersilakan dan ingin tahu jurnalnya atau disertasinya yang sudah publish juga bisa langsung kontak Mbak Isti. Mbak Isti, kami ucapkan terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Mudah-mudahan Mbak Isti juga selalu menjaga kesehatan dan beraktivitas ya. Masih online terus kan ya Mbak aktivitas yang dilakukan? Iya. Ya, alhamdulillah sama kalau gitu kita juga di rumah aja ya. Dan tentunya nantikan lagi online series berikutnya pada hari Senin tanggal 13 September pada sesi pagi 10.30 sampai dengan 11.30 bersama saya Molly. Terima kasih sekali atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan teknis dalam acara ini. Sampai bertemu lagi, salam sehat buat semuanya dan selamat sore. Sore, makasih.